Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 57. Canda loh, Safa mencebik. Siapa bilang gue bercanda? Gue barusan yang bilang. Gue serius. Tapi gue gak mau. Rafael langsung tertawa. Gak mau apa? Emang gue bilang kalau gue mau lamar anaknya Ustadz Syafiq? Enggak kan? Pede banget sih lo. Wajah Syafa langsung memerah seperti tomat. Gue belum beres ngomongnya. Gue tadi mau bilang kalau gue gak mau tahu. Safa menjelaskan dengan penuh penekanan. Ia terlanjur malu karena kesalahpahaman dan kejahilan Rafael. Jangan bohong lu. Ngarep gue lamar ya? Mukanya ampe merah gitu. Ledek Rafael. Safa berdecak kesal. Siapa sih yang masukin alien ini ke rumah gue? Gerutunya. Beruntung Syafiq yang berjalan mendekat tidak mendengar apa yang Safa katakan. Bisa-bisa lelaki itu akan menegur sang anak nantinya. Kok udah pulang kak? Tanya Syafiq. Safa mendekat dan mencium tangan sang ayah. Hujan, males jadinya. Ia lalu melengos masuk ke kamarnya. Mendengar Safa mengatakan hujan, Rafael langsung menoleh ke arah jendela. Ia sama sekali tidak mendengar suara hujan. Awalnya memang hanya rintikan kecil, namun makin deras. Aduh, mana gue gak bawa jas hujan lagi, gumam Rafael yang bisa didengar oleh Syafiq. Santai aja, nunggu sampai hujan reda baru pulang. Enggak enak kalau saya kelamaan di sini, Pak Ustadz. Takut merepotkan. Enggak merepotkan sama sekali. Saya malah senang ada tamu di sini. Mereka melanjutkan ngobrol. Rafael juga banyak bertanya seputar agama pada ayah si kembar itu. Gue malu sendiri jadinya. Safa menjatuhkan tubuhnya di ranjang. Ia mengambil bantal untuk menutup wajahnya yang merah padam. Jika saja ia tadi tidak mengelak, mungkin saja ia akan lebih malu daripada ini. Kenapa juga si alien itu ada di sini? Seharusnya tadi ia menunggu hujan reda dan lanjut jalan-jalan di festival. Salahnya karena pulang lebih awal. Mungkin jika ia pulang mendekati maghrib, kejadian tadi tidak akan ada dan Safa tidak akan semalu ini. Kak, Safa menghela napas berat saat pintu kamar diketuk. Dengan malas, ia bangkit, namun tangannya yang akan memutar daun pintu kini terhenti. Saat pintu terbuka otomatis, orang yang ada di ruang tamu akan bisa melihat ke arahnya. Kenapa gue jadi salah tingkah gini? Apaan sih gue? Tadi kan cuma salah paham doang. Safa membuka pintu kamarnya. Kenapa, Mi? Titip Sevim di atas. Dia lagi tidur. Mi mau masak, ujar Alika. Bukannya ada Mbak Nina? Barusan pulang. Ada mertuanya datang katanya. Ayo sana. Nanti digangguin Akil bangun lagi. Ya udah. Alika menahan pintu yang akan ditutup. Katanya ya udah. Tapi kok ditutup pintunya cantik? Ganti baju dulu, Mi. Nggak enak bau keringat. Ingat, ada tamu. Alika memperingatkan sebelum berlalu ke dapur. Tamu siapa sih itu? Gumamnya. Lalu menutup pintu. Ia dengan cepat mengganti pakaiannya. Lalu naik ke atas. Waktu itu saja pernah Akil hampir menggendong Sevim saat Alika sedang di kamar mandi.
Untung saja Syafiq melihat. Jika tidak, entah seperti apa jadinya. Mengurus dua anak memang tidak mudah. Ini lebih sulit daripada dulu saat mengasuh 3 anak sekaligus. Dulu prioritas Syafiq dan Alika adalah Akil, Safa dan Hana. Masih bisa mengerti dan sekarang tetap sama. Prioritas mereka tetap Akil. Padahal anak itu sudah memiliki adik. Ayo, mau apa? Akil yang ternyata sudah ada di kamar Alika terlonjak kaget saat akan duduk di tepi ranjang. Kaget. Dedek mau main sama baby Sevim, ujar Akil. Nggak boleh sekarang. Dedek bayinya juga lagi bobo. Dedek main di luar aja sama Abi. Dedek mau belajar naik motor sama abang tadi, ujar Akil. Abang siapa? Abang tukang ojek? Akil menggelengkan kepalanya. Abang tukang bakso? Bukan. Abang yang punya motor bagus di depan rumah itu, Kak. Akil menjelaskan. Karena penasaran untuk apa Rafael di sini, Safa mencari tahu dari Akil. Dengan gayanya bercerita, Akil mengatakan semuanya dari awal saat dirinya mengambil kartu akses di kamar Hana, lalu bisa keluar dari rumah berniat untuk jajan. Mau jajan, emang punya uang? Tanya Safa. Akil merogoh kartu di saku celananya dan mengacukan di depan wajah sang kakak. Dedek punya ini. Mata Safa melotot. Ia merebut benda itu dari tangan Akil. Pantesan gak ada. Ternyata Dedek yang ambil. Dedek pinjem, Kak. Ia sering lihat orang tua dan kedua kakaknya belanja menggunakan kartu itu. Jadi ia berpikir itu juga bisa dipakai di warung. Kapan Dedek pinjem? Nggak ada. Tadi malam Dedek bilang kok, ungkapnya. Bilangnya gimana? Kak, Dedek pinjem kartunya buat jajan ya. Dahi Safa berkerut. Dedek ngomong kayak gitu ke kakak. Terus kakak lagi ngapain? Kakak bilang iya. Kakak lagi tidur. Safa memutar bola matanya kesal. Kalau kakak lagi tidur, kenapa diajak ngomong? Kalau lagi bangun, nanti kakak marah. Jadi Dedek pinjem kartunya pas kakak lagi tidur. Jelasnya dengan begitu polos. Safa mengepalkan kedua tangannya. Ia ingin sekali mencubit gemas pipi Akil, namun dengan sekuat tenaga ditahannya. Karena jika ia melakukan itu, yang ada Akil akan berteriak dan membangunkan Sevim yang sedang tidur begitu nyenyak. Terus, apa hubungannya sama si abang alien di bawah itu? Tanya Safa. Oh, namanya abang alien. Jadi tadi Dedek lihat ada katak mau Dedek bawa pulang. Pas mau Dedek tangkep, kataknya kabur. Terus Dedek jatuh. Abang itu anterin Dedek pulang. Dedek, lain kali jangan nakal. Kalau mau kemana-mana, harus bilang dulu ke Umi. Kasihan Umi nyariin Dedek. Safa memberikan nasihat. Ia lalu mengacungkan kartu debit di tangannya. Ini nggak bisa dipakai di warung. Kalau jajan ke warung harus pakai uang. Akil mengangguk. Uang monopoli boleh? Ya nggak bisa dong adek yang ganteng. Udah sana mainnya di luar aja. Nonton Doraemon. Safa menghela napas panjang. Daripada nanti mengamuk karena tidak dituruti keinginannya. Akhirnya Safa mengambil ponsel dari laci. Ponselnya yang memang biasa dipakai Akil. Namun jarang sekali Akil diberikan ponsel. Duduk di pojokan sana. Jangan berisik ya, peringat Safa. Akil mengangguk. Ia mengambil ponsel di tangan Safa, lalu berjalan ke pojok kamar dan duduk di sana. Ia terlihat seperti anak yang sedang dihukum oleh ibunya. Lebih baik di situ, karena Akil itu harus dalam pengawasan terus. Hei, maling-maling jambu.
celetuk akil dengan logat seperti Doraemon. Safa yang mendengar harus menahan tawanya agar tidak meledak. Ia mendekat pada Akil. Bukan maling-maling jambu, Dek, tapi baling-baling bambu. Enggak mau. Maling-maling jambu. Seralola, Cil. Safa naik ke atas ranjang, membaringkan tubuhnya di samping Sevim. Ia menatap kagum wajah gemas adiknya. Nanti anak gue secantik gini nggak ya? Kalau ikut gen gue jelas cantik. Tapi gue belum tahu bapaknya, anak gue nanti kayak apa. Gumam Safa dengan tangan yang mengelus lembut pipi tembem Sevim. Sederhana, Safa tidak mengharapkan lelaki yang banyak harta. Karena ia juga bukan wanita pecinta harta. Bahkan Safa ingin mandiri, memiliki uang sendiri. Tidak bisa dipungkiri, zaman sekarang jika ada uang pasti disanjung. Namun jika tidak ada yang dirundung. Apalagi ia tidak akan tahu bagaimana keluarga suaminya nanti. Inginnya ia memiliki mertua yang baik dan penyayang seperti orang tuanya. Namun itu hanya keinginan Safa. Tidak tahu apakah nantinya ia akan mendapatkan semua itu atau tidak. Namun ia tidak pernah lelah berdoa untuk meminta yang terbaik bagi masa depannya. Menjadi sukses di usia muda adalah salah satu list dalam impian Safa. Ia ingin membahagiakan orang tuanya dan membuat mereka bangga. Ia ingin membeli apapun, pergi kemanapun, dengan menggunakan uang hasil kerja kerasnya. Sekarang pun ia bisa membeli apapun dan pergi kemanapun, namun masih dengan uang orang tuanya. Ya Allah, jangan biarkan jodoh hamba tersesat di hati orang lain, apalagi sampai macet di sana. Biarin dia jadi jomblo aja, Safa membatin. Ia sibuk dengan pikirannya sendiri, hingga tidak terasa matanya mulai berat dan akhirnya tertidur. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.